Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kita dari Pendidikan IPA 2022 kelas A dari mata kuliah SBM IPA teman-teman. Nah, jadi kita di sini nih akan membahas atau mengulik sekilas gitu mengenai minat belajar dan motivasi siswa gitu teman-teman. Dan di sini kami sudah menyiapkan 3 narasumber yang mantap ini. Dan saya sendiri sebagai host Alif Tio, dan ada Intan sebagai narasumber pertama. halo. Ada Syekh, jauh dari Syekh. ada Umi kita, siapa Umi ini? Masya Allah, saya Milda. Sebagai narasumber yang ketiga. Oke. Jadi teman-teman langsung saja kita singgung nih mengenai minat belajar. Pertama kita tanya dulu nih ke 3 orang ini gitu. Apa sih menurut kalian nih ketika mendengar kata minat belajar gitu? Apa sih yang terlintas di pikiran kalian gitu? Oke, jadi minat tuh kalau menurut saya ya, minat itu kayak ketertarikan seseorang atau siswa gitu terhadap suatu mata pelajaran atau suatu yang mereka inginkan gitu. Nah, dari minat ini tuh bisa sampai kayak si siswa itu mau gitu melakukan hal tersebut. Jadi gitu kalau minat. Tapi kalau misal si minat itu dalam hal positif ya, itu akan membuat si siswa itu bakal lebih rajin, lebih pinter, biasanya dia bakal menimbulkan hal-hal positif. Namun beda gitu Kak Alif nih, kalau misal si minatnya itu dalam hal negatif, dia bisa kayak menimbulkan ya hal-hal negatif gitu ya. Kayak contohnya bisa dia mungkin ya kalau zaman sekarang bisa ke game online, ke segala macam, bahkan hal-hal yang negatif gitu. Jadi maksud minat belajar tuh yang positif gitu, mendorong si siswa atau peserta didik ini untuk bisa belajar lebih fokus, lebih efisien untuk kedepannya gitu. Gitu kira-kira ya? Ya, gitu. Tadi kan sempat bahas tentang game online. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu artikel ya, berita dari website gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ada tayangan di sini sekilas gitu. Nah, itu tuh membahas tentang pengaruh game online yang menurunkan minat belajar siswa gitu. Nah, ini kan suatu urgensi gitu ya di zaman sekarang, di mana game online itu sudah marak besar dan pasti kita semua pernah merasakan gitu. Nah, menurut kalian nih ya, bagaimana sih gitu game online itu bisa menurunkan minat belajar dan motivasi siswa gitu? Coba dari Syahid gimana nih? Jadi kan biasanya tuh ya orang-orang yang main game online sekarang, remaja-remaja itu kebanyakannya main game online kayak Mobile Legends ataupun main ya kayaknya nih. Ya, main aja. Ya. Dan gitu biasanya tuh yang main game itu melupakan waktu, kayak melupakan waktu tidur, lupa waktu makan, waktu sholat. Nah, kalau misalkan sering kecanduan main game online itu kan biasanya lupa tidur. Nah, sehingga membuat seseorang itu ngantuk ketika belajar. Jadi minat belajarnya itu turun karena di kelasnya itu kebanyakannya apalagi para cowok tuh kalau misalkan pagi-pagi sekolah pagi-pagi itu banyakannya tidur karena habis bergadang main game online itu. Karena biasanya kayak gini nih, main game online game Coba yang ngomong game online itu biasanya kan biasanya kan main sekali, kalau misalkan menang udahan lah. Ternyata kalah terus sampai melupakan waktu sehingga tidak tidur. Pas ketika di sekolah dianya ngantuk karena kekurangan tidur seperti itu. Jadi menurut saya ini justru minat dan motivasi siswa ini malah diarahkan ke game online yang menjadikan mereka ini menjadi lupa waktu gitu ya, siswa ini jadi kecanduan. Makanya ketika mereka belajar dalam kelas jadi nggak fokus gitu maksudnya ya? Iya, seperti itu. Kalau menurut Intan gimana nih? Kalau menurut saya tadi kan udah ya kecanduan sama gangguan tidur. Kalau menurut saya itu ada pengaruh negatifnya, yaitu pada perilaku, di mana beberapa game online itu mengandung kekerasan atau konten yang tidak pantas untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Terus kan tadi kan kata Teh Widi itu mengalami gangguan tidur ya. Nah, di situ nanti anaknya itu kan gangguan tidur, jadi akan mengurangi kesehatan gitu. Jadi kesehatan anaknya itu bisa terganggu kayak gitu. Iya. Kurang tidur kan bisa. Iya. Ya, apa tuh namanya, sakit kepala. Jadi karena tidak tidur seharian. Tapi kalau di situ lebih maksudnya dampak untuk game online berarti ya bagi pembelajaran siswa di depan. Oke, kita balik ke
minat dan motivasi. Tapi apa kata Mila itu minat dan motivasi? Nah, kalau minat itu ketertarikan gitu. Ketertarikan, oke, minat Kalau- atau ketertarikan. Oke, kalau motivasi itu dorongan. Jadi motivasi itu bisa timbul dari keluarga, dari teman. Jadi kalau misal si motivasinya itu dari keluarganya positif, nah jadi dia akan melakukan hal-hal positif. Misal ya keluarganya harmonis, lingkungan keluarganya mendukung lah ya apa yang ingin dia lakukan gitu. Ya, apalagi nih yang paling berpengaruh itu dari lingkungan pertemanan. Karena kan kalau orang tua kan ada ya orang tua yang Iya, kerja gitu. Jadi nggak terlalu terpantau lah ya sama orang tuanya. Kan dia bakal lebih lama nih, lebih banyak waktu sama teman-temannya. Jadi ya sebisa mungkin gitu pertemanannya itu harus positif biar memunculkan atau menimbulkan hal-hal positif juga dalam diri dia. Nah, khususnya itu dalam hal belajar. Kalau teman-temannya toksik, suka yang hal macam-macam lah ya. Ya. Jadi ya bisa menimbulkan hal negatif dan bisa menurunkan minat belajar siswa di kelas. Nah, prestasinya juga bisa menurun gara-gara lingkungan itu kali. Berarti itu lebih ke faktor minat belajar itu ya? Nah, iya. Jadi ada apa itu? Ada dari keluarga, dari faktor pertama nih, berarti ya, faktor eksternal tuh ya. ya, Dan dari keluarga yang tadi Kamila bilang tuh apa tadi yang dorongan keluarga gitu ya? iya. Jadi kalau keluarganya mendukung, misal dia nih punya keinginan pengen eskul silat atau dia punya keahlian dalam silat tapi keluarganya tidak mendukung, ya berarti potensi diri dia dalam pencak silat itu tidak bisa dong gitu. Karena terhalang dari si Oh, iya. orang tuanya yang tidak mendukung minat Iya. ini gitu ya, enggak nge-support, makanya Iya. siswa jadi kadang enggak lah orang tua nggak dukung gitu ya. Iya, jadi itu bisa kayak menghilangkan potensi diri dia gitu. Sayang banget teman. Jadi ini pesan penting juga untuk orang tua ya, kalau memangnya ada anaknya, mungkin kita belum jadi orang tua ya, tapi ini bisa jadi Salah kita lagi. jadi suatu pembelajaran. Jadi kalau misalnya memang anak atau siswa ini ada minat atau berpotensi di bidang tertentu ya sebaiknya kita bantu, kita dorong gitu, kita fasilitasi gitu ya, seperti itu ya. Terus kalau menurut saya nih, tadi kan orang tua tuh, terus apa tadi namanya yang kedua faktornya? Yang faktor teman. Oh, teman atau lingkungan ya. Ya. Gimana tuh Tasya? Menurut saya ya kalau misalkan teman ya berpengaruh, soalnya kadang ada yang membawa ke dampak negatif, ada yang ke positif. Kayak misalkan temennya tuh nggak suka belajar, kayak ya udah sekolah tuh cuman formalitas aja sekolah gitu Iya, tuh, nggak mikirin yang lain-lain, kan ada yang seperti itu kan. Iya, Nah, banyak ada ya. banyak. Yang penting sekolah Yang lah penting ya. sekolah. Terus ada juga temen yang membawa dampak positif, kayak misalkan ya ngajak kita untuk belajar terus, kayak misalkan ada PR mengingatkan gitu-gitu kan. Kalau misalkan yang berdampak negatif itu banyak sekarang toksik maksudnya. Berarti kalau teman ini mungkin ada saya sendiri gitu ya, ngikutin Waduh. teman-teman yang jangan bisa Iya, atau iya. anggaplah ada si A gitu ya, ngikutin teman-teman B sama C yang toksik, yang malas belajar gitu lah. Itu berarti si A ini bakal terbawa ke lingkungan yang seperti itu gitu ya? Iya, karena waktu itu ada pepatah kalau misalkan deket sama orang yang wangi, Oh, iya. bakal cium sama Wangi wangi juga. juga. Nah, ya seperti itu, kayak Iya. gitu. Jadi kalau temen nih, berarti kita tuh kalau kita sebagai mahasiswa gitu, berarti untuk peserta didik juga memilih teman tuh harus yang apa ya, ruang lingkupnya baik, yang positif gitu ya, yang nggak rajin belajar juga sih, maksudnya nggak Memiliki aura positif. aura positif gitu ya. Dia punya keinginan untuk belajar walaupun nggak bisa tapi kayak Mencoba itu udah kata kuncinya, bener banget. Jadi dengan gitu juga si A ini akan terbawa ke hal yang lebih baik juga gitu, bener gak sih? benar-benar Pak. Tapi biasanya orang yang tidak memiliki minat belajar itu mempunyai faktor-faktor internal dari orang tuanya. Biasanya kayak gitu. Misalkan dari kecilnya sering dituntut gitu tuh. Iya, jadinya ke anaknya tuh nggak punya minat belajar. Kayak misalkan di waktu waktu main dibatasin, kayak misalkan kamu nggak boleh pulang lebih dari jam 3 gitu tuh, kayak kerja kelompok aja dicurigai gitu tuh, sehingga anaknya itu suka bohong ke orang tua. Jadi kayak belajar juga buat ngapain gitu, gue belajar buat apa gitu. Iya, iya. Biasanya kayak Oke, gitu. jadi semakin dikekang semakin Iya. dia berontak gitu. Iya. Jadi yang faktor internal Orang tua. dari orang tua ke anaknya gitu ya. Oke, terus
ada lagi berarti kalau dari tadi kita ngomongin banyak faktor gitu ya, cuman nanti Nah, saya mau tanya ke kaitannya. Karena ada tadi kaitan nih senyap-senyap aja kan. Nggak apa-apa. Jadi gimana sih minat belajar itu dapat dapat menghasilkan peserta didik apa ya bukan dapat Motivasi. bagaimana minat belajar itu dapat mendukung peserta didik dalam proses pembelajaran itu seperti apa itu Kak Intan tuh kayak gitu. Ya mungkin dari tadi ya seperti udah disebutkan itu yang pertama dari lingkungan faktor internal yaitu dari keluarga, teman dan juga dirinya sendiri. Terus dan juga itu dukungan sosial dari luar itu sangat penting seperti dari orang tua, dari teman-teman. Itu akan mempengaruhi minat dan motivasi belajar si siswa itu sendiri. Kayak gitu, Kak. Jadi kita balik lagi ke awal nih yang tadi saya sempat menyinggung tentang game online gitu. Ya. Kan itu suatu permasalahan dong ya kalau game online itu bisa menurunkan si minat belajar gitu ya. Malah siswa ini menekankan si minatnya itu atau tenaganya itu ke game online gitu. Nah, tapi menurut kalian bisa gak sih ini dari minat siswa ke game online tuh diubah ke belajar gitu? Atau gini deh, bisa gak sih dari game online itu jadikan sebuah pembelajaran gitu? Nah, coba gimana tuh? Nah, bisa banget nih Khalid. Ternyata dari game online itu ada tahu kayak dampak positif walaupun ya nggak terlalu banyak, dimana game online itu bisa melatih kayak ketelitian dan kejelian matanya kan, kayak otaknya tuh langsung kayak kalau ini kan main game nih, langsung kayak tertuju semua ke game, intinya gue harus dapat ini. Nah, itu juga merupakan salah satu dampak positif di mana si pemikiran atau otak kita tuh bisa lebih fokus gitu karena bermain game itu. Nah, itu bisa digunakan dalam proses. Ya, jadi di sini ada yang namanya GBL yaitu game based learning, di mana game based learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan unsur-unsur main game gitu, kayak pembelajaran interaktif seperti itu. Nah, tujuan utama dari game based learning ini yaitu meningkatkan keterlibatan siswa melalui informasi, melalui permainan gitu Kak. Jadi biar nggak boring gitu belajarnya. Jadi maksudnya siswa ini main game sambil belajar gitu? Iya, sambil bermain biar nggak bosen. Emang ada ya? Ada. Oh iya. Berarti ada platform tertentu dari game itu untuk yang bikin siswa belajar apa gimana? Mungkin kayak ini kali ya, kayak belajar tapi ada ice breaking gitu tuh, diselipin main game Oh gitu. iya. Gitu. Oh biar nggak bosan gitu maksudnya. Iya, Tahu nggak sih ada tahu kayak game yang bisa buat belajar ini dengan permainan namanya apa Kak? Minecraft. Nah, di mana permainan ini itu kayak memungkinkan siswa atau pemainnya itu untuk membangun dan menjelajahi dunia virtual dengan menggunakan blok-blok nih. Nah, Minecraft ini dapat digunakan untuk mempelajari mengenai konsep arsitektur, matematika juga bisa digunakan atau bisa dipelajari gitu dari permainan Minecraft ini. Ada sains dan juga tentunya kreativitas. Terus dari sini ada lagi kan? Kalau menurut saya ada Kahoot, gimana? Kahoot. Nah, Kahoot. Ya guys. Kahoot, gimana? Kahoot ini adalah permainan kuis. Jadi permainannya itu berisi kuis-kuis gitu tuh. Jadinya biasanya kalau misalkan udah menang kan seru gitu tuh. Pengen lagi gitu. Jadi dari platform tadi sudah disebutin, gamenya ini lebih tepatnya diselipkan dalam suatu pembelajaran gitu. Jadi ice breaking gitu ya. Biar siswa nggak jenuh dengan teori lagi, materi-materi di textbook gitu ya. Jadi untuk sesekali nggak masalah gitu ya dipelajari, diselingat ice breaking melalui yang tadi kayak Game-game yang tadi. Minecraft, kayak Kahoot gitu mungkin. Itu biasanya yang kuis-kuis nggak sih? Iya, yang biasa di kelas tuh kayak kuis-kuis gitu ya. Kuis-kuis yang Kuis yang interaktif gitu gak sih ya? Iya. Kayak kuis-kuis interaktif yang biasa digunakan oleh guru. Nah, kita juga sebagai calon guru nih kayaknya harus gitu ya menerapkan atau menyelipkan Iya. itu permainan-permainan gini. Maksudnya harus lebih melek dengan teknologi ya. Ya, Karena nanti pembelajaran di masa yang akan datang akan lebih mengaitkan dunia digitalisasi gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi nih ke game online lagi nih, masih belum selesai sebenarnya. Kita lanjut game Solusi online. langsung aja lah langsung nih. Oke, Gimana apa? sih solusi dari siswa atau peserta didik nih yang justru
minat belajar itu ke game online gitu loh. Kita menemukan solusi. Gimana nih? Solusinya untuk siswa yang kecanduan game online, mungkin Intan dulu deh, gimana? Oke, jadi yang pertama itu ada pembatasan waktu bermain, di mana si peran orang tua juga bisa masuk dalam pembatasan waktu bermain ini. Misalnya orang tua tuh punya jadwal gitu untuk si anaknya tuh bermain game gitu. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Nah, itu kan melalui pengawasan orang tua. Nah, orang tua ini terlibat aktif dalam mengawasi dan mengontrol waktu bermain game online anak, sehingga mereka dapat balance gitu Kak, antara belajar dan juga game gitu. Jadi dibantu pengawasan oleh orang tua gitu, Iya. salah satu solusinya. Iya. Ya orang tuanya jangan lalai lah, maksudnya kayak gitu ya kan kebanyakan yang penting anak saya Diam gitu ya. HP, Rese gitu. Jangan gitu lah teman-teman. rese. Yang penting diam, nggak banyak ngomong. Kan Oke. nggak sih? Ada lagi yang tadi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Selain kayaknya masih ada gak sih? Banyak tau. Yang kedua itu ada dukungan sosial, di mana dukungan sosial ini terlibat dalam kegiatan sosial dan bergaul dengan teman-teman di luar dunia game online, sehingga dapat membantu ketergantungan mereka gitu Kak. Oke, mungkin dari Mungkin dari Hilda ada. Oke, mungkin. Oh ya udah, gimana nih? Udah. Oke. Nambahin dikit aja kali ya. Ya udah nggak apa-apa, lanjut kok. Oke, jadi mungkin si siswanya itu harus siswa ya yang kecanduan game online itu harus kayak meningkatkan keimanan dia gitu. Karena kan kalau orang yang atau anak yang udah taat agama atau pondasi agamanya udah baik gitu dari kecil, ya pasti dia bisa membagi waktu atau membatasi dari permainan game online itu. Misal waktunya sholat, dia sholat, ngaji gitu. Jadi udah ada jadwal yang terstruktur seperti yang udah dijelaskan tadi. Oke, Mas. Ada lagi kan? Itu mah diri sendirinya sih Oke, menurut diri saya. sendiri. Iya, karena kalau misalkan diri sendirinya sudah tahu tujuannya mau kemana, pasti sudah bisa membagi waktu antara belajar sama main game gitu. Oke. Jadi main game gitu juga perlu kadang ya disisihkan dan belajar biar kitanya Ya, nggak kan jenuh. itu Iya. belajar aja kan itu bisa stres juga. Biar nggak kan. panas otak kita juga. Nggak ngebul. Tapi tetap dipostir waktunya ya kayak tadi Iya. disampaikan. Kayak udah bisa membagi waktu, jam segini saya ngapain gitu tuh, jam segini ngapain gitu. Oke, mantap. Jadi tadi tadi ada 3 faktor tadi apa aja kita simpulkan nih? Ada Pertama, keluarga, faktor Lingkungan. faktor teman, faktor lingkungan sama ya? Iya, sama. sama itu. Iya, jadi faktor lingkungan. Untuk apa nih si kedua faktor ini? Hah? Untuk apa? Oh, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Faktor yang menurun ya? Faktor Tadi kan ya yang bisa menimbulkan faktor menurun tuh keluarga sama lingkungan. Ini pertanyaannya apa ya bisa kali? menurun, bisa naik kalau faktor itu mah Iya, tergantung si anak. tergantung ini pertanyaannya apa ya kali? Maaf. Nanti gua. Dekat. Duduk Jadi kalau itu tuh faktor keluarga teman mah tergantung si anaknya, nggak ada faktor positif. Itu masuknya dampak positif apa negatif? Masuk dua-duanya ya? Iya, Nanti gua dua-duanya. cek, nanti. Nggak bisa itu Negatif ya. Kalau misalkan iya benar. Jadi gua nanya apa nih? Udah kata gue udah selesai pas yang si Intan solusi. Itu udah 20 menit. Lu tinggal nyimpulin aja gini. Oh iya, ada yang lagi. Belum dimatiin ini. Ya udah potong Oh, dewek aja nanti. disimpulin ya. Lu kesimpulan aja, jadi gini sebagai orang tua, sebagai guru harus gini gitu. Ya itu dia tadi teman-teman yang sudah kita sampaikan, sedikit lah nggak banyak ya. Jadi tadi apa aja yang sudah kita sampaikan gitu dari orang tua yang mempengaruhi minat belajar gitu ya. Pengawasan orang tua, terus lingkungan teman-temannya gitu ya. Terus ke diri sendiri ya, yang ngebangun motivasi dan minat itu sendiri. Terus tadi ke solusi main game apa tadi? Ada 3. Yang pertama itu ada Waktu tadi ya. membatasi waktu. Membatasi waktu bermain. Kalau misalkan udah bisa membagi waktu, itu nggak bakal bisa kecanduan parah sih kalau menurut saya. Gitu. Iya. Karena udah tahu porsinya gimana gitu. Oke, siap mantap. Yaudah, gitu aja teman-teman untuk obrolan singkat atau podcast singkat kita hari ini. Saya Rizky selaku host. Saya Intan. Saya Saya Milda. Dan pamit undur diri. Dadah. Dadah, terima kasih.